Oke, kita mulai. Ada satu nih kalimat yang paling sering gue denger dari orang yang katanya pengen jadi pengusaha. Dan jujur aja ya, kalimat ini tuh bikin gue rasanya pengen nonjok tembok, sumpah. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Gue mau bisnis, tapi nggak ada modal. Hah? Setiap kali gue denger ini ya, gue tuh langsung tahu satu hal. Masalahnya tuh bukan di duitnya, sama sekali bukan. Masalahnya tuh ada di sini nih, di pola pikirnya. Dan gue nggak akan basa-basi deh. Alasan nggak ada modal itu 99% itu bohong, beneran. Itu tuh cuma alasan, excuse yang kita bungkus rapi-rapi, biar apa? Biar kita bisa tidur nyenyak malamnya. Biar kita nggak ngerasa bersalah karena hidupnya gitu-gitu aja. Nah, di sini gue bakal tunjukin ke lo cara pandang yang beda total. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Gue punya tes kecil nih. Gue sebut tes Fortuner 100 juta. Dengerin baik-baik, karena tes sederhana ini bakal ngebuka mata lo. Soal apa sih modal itu sebenarnya? Oke, sekarang coba fokus beneran. Serius, kosongin pikiran lu sebentar aja. Ikutin cerita gue. Bayangin ya, bayangin skenario ini kejadian sama lo. Hari ini, sekarang juga. Gini ceritanya. Besok pagi, jam 7 pas, ada orang datang ke rumah lo. Dia nawarin Toyota Fortuner yang paling baru, yang harganya di pasar tuh di atas 500 juta. Dan dia mau jual ke lo cuma 100 juta rupiah. Cuma ada satu syaratnya. Duitnya harus ada besok pagi. Cash. Nggak pakai transfer. Sekarang, gue tanya sama lu, beneran jujur. Di situasi kayak gitu, lo bakal diem aja? Lo bakal pasrah terus bilang, wah sayang banget ya, gue kan gak ada modal, gitu? Yakin? Gue jamin 100% jawabannya tidak. Nggak mungkin lo diem aja. Lo bakal langsung gerak telepon semua orang yang lo kenal. Bokap, nyokap, temen, pacar, mantan, siapapun lah. Lo bakal keliling, pinjem sana-sini, ngemis kalau perlu. Kenapa? Karena otak lo teriak, itu fucking good deal. Dan percaya sama gue, entah gimana caranya, lo bakal dapat itu 100 juta dalam semalam. Nah, ini dia intinya. Ini poin paling pentingnya. Analogi Fortuner tadi, itu ngebuktiin satu hal. Masalahnya tuh bukan modal. Bukan duitnya. Duit itu bisa dicari kalau tawarannya emang sebagus itu. Jadi, masalah sebenarnya apa? Ya itu, di lo, ide bisnis lo berarti belum cukup bagus, belum cukup gila buat bikin lo atau orang lain mau gerak sekeras itu. Oke, sekarang kita naik level. Kita bedah nih, rahasia yang ngebedain para triliuner dari kita-kita orang biasa. Ini soal cara mereka ngelihat deal dan modal. Ini yang gue sebut rahasia deal asimetris. Dengerin baik-baik. Coba deh lo pikirin, orang-orang kayak Jeff Bezos, Elon Musk, lo pikir mereka mulai pakai duit sendiri? Hampir tidak pernah, serius. Mereka itu bukan orang kaya yang terus iseng bikin bisnis, bukan. Mereka punya deal yang gila dulu, terus cari modal dari orang lain, jalanin bisnisnya, baru deh mereka jadi super kaya. Urutannya kebalik sama yang orang biasa pikirin. Dan senjata rahasia mereka itu ya ini, asymmetric deal. Gampangnya gini deh, ini tuh tawaran yang risikonya kelihatan kecil banget, tapi potensi untungnya gila-gilaan. Dan yang paling penting, potensi gila itu kelihatan jelas sama semua orang. Coba, investor mana yang nggak ngiler lihat ginian? Nah, ini dia nih, perbedaan paling dasarnya. Orang biasa mikirnya gimana? Gue harus kumpulin modal dulu baru bisa cari deal. Kan gitu? Kalau triliuner otaknya dibalik, gue harus cari atau ciptain deal yang gokil dulu, nanti modal bakal ngejar gue. Lihat kan, fokusnya beda 180 derajat. Oke, jadi kita sepakat ya, nyari duitnya itu bukan bagian yang paling susah. Terus apa dong yang susah? Nah, ini dia PR yang sebenarnya. Ini kerjaan yang harus lo fokusin mati-matian. Yang susah itu ada 3 hal. 1, nemuin dealnya. Ini butuh riset gila-gilaan, kreativitas sama mata yang jeli buat ngelihat peluang yang orang lain gak lihat. 2, kemampuan ngejual visi. Punya ide paling keren di dunia, itu percuma kalau lo nggak bisa ngejelasinnya, sampai bikin orang lain ikutan mabok sama mimpi lo. Dan yang ketiga, ini nih yang paling berat buat banyak orang, keberanian buat minta. Nyali buat berdiri di depan orang dan bilang, ini ide gue, dan gue butuh duit lo buat jadi ini nih kenyataan. Nah, ngomongin soal minta ini, ada satu hal yang harus lo ubah di kepala lo. Penting banget. Lo harus berhenti mikir seolah-olah lo itu datang buat minta tolong atau kayak pengemis. Bukan. Ganti energinya. Lo itu datang buat ngasih kesempatan. Kesempatan buat mereka ikutan untung bareng lo. Bedaan? Rasanya di dada aja beda. Lo bukan peminta-minta, lo pembawa peluang. Oke, sekarang kita ngomongin yang praktisnya. Anggaplah nih, lo udah punya deal bagus. Visinya juga udah jelas. Pertanyaannya, duitnya bisa dicari dari mana aja sih? Pilihannya tuh banyak banget bro. Ada yang klasik, 3F, Family, Friends, and Fools.
Ya, orang-orang terdekat yang percaya buta sama lo lah. Terus ada jalur formal, bank atau program pemerintah kayak Quer. Kalau deal lo emang gede dan potensinya gokil, lo bisa kejar angel investor atau VC. Atau nih, cara yang lebih modern, revenue-based financing. Jadi lo bayar investor dari sebagian pendapatan lo nanti, nggak perlu kasih saham. Bahkan ada cara paling jenius, pre-selling. Jual barangnya sebelum jadi modalnya dari customer. Intinya apa? Modal itu nggak harus duit cash di depan. Keahlian dari partner, itu juga modal. Oke, kita udah sampai di penghujung. Gue nggak akan ngasih rangkuman panjang lebar. Nggak. Sebaliknya, gue mau kasih lo satu tantangan. Satu pertanyaan terakhir yang harus lo jawab sendirian dan sejujur-jujurnya. Mulai hari ini, detik ini juga, setiap kali mulut lo mau ngomong, gue gak ada modal, stop. Langsung ganti pertanyaan di otak lo jadi ini. Deal gue udah cukup bagus belum ya? Jawab pertanyaan itu. Jawab dengan brutal. Jawab dengan jujur sama diri sendiri. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depan bisnis lo. Bukan jumlah saldo di rekening lo sekarang. Camkan itu.